بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wal muslimat, sahabat pangestu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu melimpah kepada kita, sehingga sampai saat ini terbukti kita masih bisa beribadah, mengerjakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati kita masih dituntun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mempelajari agama yang mulia ini, agama yang diridhai oleh Allah, ad-dinul Islam, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menerima siapapun yang datang dengannya. Dan perlu kita menyadari bahwasannya kenikmatan belajar, kenikmatan untuk berthalabul ilmi, dia adalah merupakan kenikmatan yang besar. Karena dengan demikian Allah Azza wa Jalla masih menghendaki kepada kita kebaikan. Allah masih menuntun kita menuju kepada jalannya yang lurus, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan pahamkan dia itu dalam urusan agamanya. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, menjaga kenikmatan ini dan berusaha untuk istiqamah di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan kajian dari kitab tafsir yang ditulis oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Yang pada pertemuan yang sebelumnya kita melanjutkan renungan kita dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu surat Qaf. Surat Qaf yang kemarin, yaitu sampai pada ayat yang ke-26. Untuk itu pada kesempatan malam hari ini, fa insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kajian kita, renungan kita, tadabbur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya, yaitu surat Qaf untuk ayat yang ke-27 dan ayat-ayat yang berikutnya.
Dan untuk supaya ada sinkronisasi, yaitu ada kaitan dengan apa yang kita pelajari, ya, maka sangat baik apabila mana kita mengingat yaitu pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita sampaikan atau kita renungi. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, mulai dari ayat yang ke-23, mulai dari ayat yang ke-23 menjelaskan bahwasanya di situ ada peristiwa, ya, ada peristiwa yang berkaitan dengan seorang hamba ketika dia itu dihadapkan pada pengadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Maka qarin dia dari malaikat, qarin dia dari malaikat menggiring, ya, melaporkan hasil dari tugas yang selama ini mereka emban. Ketika mereka diserai tugas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengawasi hamba ini, ya, untuk menulis amalan-amalan hamba ini, maka kemudian dilaporkan, ya, dibawa serta hamba itu dengan dilengkapi kitab catatannya. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, ya. Dan mengatakan qarin dia dari malaikat, hadza ma ladayya atid, ini di sisiku, yaitu kitab catatan dari hamba ini. Jadi malaikat ini menyerahkan hasil dari tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba itu diadili di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, alqiya fi jahannama kulla kafarin anid, lemparkan setiap orang yang melakukan banyak kekufuran, yang banyak menentang, manna'il lil khairi mu'tadim murib, yang enggan melakukan kebajikan atau amal soleh, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang dia itu menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau berbuat kesyirikan. Maka apa yang kita pelajari pada pertemuan malam hari ini adalah kelanjutan dari peristiwa tersebut, ya. Jadi sangat terikat kuat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Maka di dalam ayat yang setelahnya ini, ayat yang ke-27, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu. Maka qarin dia, ini qarin yang kedua ini adalah qarin dari syaitan atau dari jin. Dia mengatakan, rabbana ma atghaituhu, wahai Rabb, saya tidak menyesatkan dia. Walakin kana fi dhalalim ba'id, akan tetapi memang dia itu yang memilih kesesatan. Kenapa dia mengatakan seperti ini? Qarin dia dari jin ini mengatakan seperti ini karena orang yang diperintahkan oleh Allah untuk dilemparkan ke neraka tadi, dia itu berusaha untuk mengelak. Dia itu berusaha untuk mengelak, berusaha untuk berlepas diri. Ya Allah, saya menjadi kafir, saya menjadi orang fasik, ya, saya menjadi orang yang bermaksiat, itu karena qarin ini yang mengajak dia,
yang mengajak saya untuk tersesat, yang mengajak saya untuk berbuat kekufuran, mengajak saya untuk berbuat kemusyrikan, ya, mengajak saya untuk melanggar batas-batas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia yang ngajak, ya. Makanya korin dari jin kemudian berlepas diri juga, ya, berlepas diri juga. Qala qarinuhu Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Wahai Rabb, saya tidak menyesatkan dia, ya, saya tidak membuat dia tersesat, akan tetapi memang dia itu yang memilih kesesatan. Maka kemudian ayat yang berikutnya, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ayat yang ke-28. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menghentikan, ya, menghentikan perdebatan dan pertikaian mereka itu antara seorang dengan korinnya itu, atau perbantahan mereka itu diputuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala la takhtasimu ladayya, ya, janganlah kalian bertengkar atau berdebat di sisiku, tidak ada gunanya. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, karena sudah aku dahulukan bagi kalian, wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, sudah aku dahulukan, ya, sudah aku jelaskan bagi kalian dengan ancaman bahwa siapa yang dia itu memilih jalan kekufuran, memilih jalan untuk tidak beriman, memilih jalan yang menyimpang, yang tidak mau taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia pasti dia akan celaka. Dia akan mendapatkan konsekuensi balasan sesuai dengan amalnya, itu keberatan, siksa yang setimpal. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak akan bisa diganti keputusan itu, ya. Kalau orang kafir, maka nanti tempatnya ya di neraka, tidak akan bisa diganti keputusan itu. Ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak akan bisa dirubah keputusan itu. Wa ma ana bidhallamin lil abid, dan saya tidak mendolimi, tidak menganiaya kepada hamba. Kalau memang dia memilih jalan kesesatan, ya dia berhak untuk mendapatkan balasannya. Kalau dia itu memilih jalan yang lurus, jalan keimanan, ya dia akan mendapatkan balasan yang baik dari perbuatannya itu. Nah ini, ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah taala beberapa ayat ini yang akan kita renungi, yang akan kita telaah, ya, yang akan kita tadabburi pada kesempatan malam hari ini. Kita mulai dari ayat yang ke-27, ya, yaitu ayat tadi yang membicarakan tentang berlepas dirinya korin dari syaitan, ya, berlepas diri dari orang yang digoda atau diajak menuju kepada kesesatan. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Qala al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Al-Imam As-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Ayat yang ke-27. Wa qala qarinuhu, dan mengatakan korinnya as-syaitan. Yang kedua ini adalah syaitan. Kalau ayat yang sebelumnya kemarin, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, itu qarin dari malaikat. Kemudian yang ini adalah qarin dari syaitan. Ya, qala qarinuhu,
ay asyaiton. Mutabarri'an minhu, yang dia itu berlepas diri dari orang ini. Yang padahal ketika di dunia, ya memang dia yang menggoda dia, mengajak dia, ya, ngompor-ngompori dia untuk menuju kepada jalan kesesatan. Diajak musyrik, diajak kufur, diajak maksiat, dan segala macam, yaitu bentuk penyimpangan. Tapi di hadapan Allah, maka dia berlepas diri. Mutabarri'an minhu, berlepas diri. Ya. Rasulullah SAW beliau menyampaikan, ya, beliau menjelaskan, ma minkum min ahadin illa qad wukkila qarinuhu minal jinni. Tidaklah ada seorang di antara kalian kecuali Allah telah wakilkan, Allah telah serahkan kepada dia, yaitu qarin dari jin. Jadi setiap kita itu ada qarin dari jin, tanpa terkecuali semuanya. Ya. Ada qarin yang menyertai kita dari jin. Rasulullah SAW menjelaskan, termasuk beliau ketika ada orang yang bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah juga engkau apakah juga ada qarin yang menyertai diri engkau? Maka Rasulullah menyampaikan, saya juga, akan tetapi Allah telah membantu saya, menolong saya, ya, sehingga qarin itu masuk Islam. Itu kalau qarinnya Nabi SAW, dia sudah masuk Islam. Tidak memerintahkan kecuali yang baik. Ini kalau qarinnya Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi kalau qarin manusia yang lain, qarin kita itu selalu menggoda, mengajak kepada jalan-jalan yang jauh dari kebenaran. Nah ini, itu sebagai bentuk ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ini mau manut siapa? Ya, agar terbukti siapa di antara kita ini yang manut sama Allah, dan siapa di antara kita yang manut ajakan keburukan itu, ajakan yang menyimpang itu. Allah menguji kita dengan qarin itu. Kemudian kita lanjutkan, ya, beliau menyerangkan bahwasannya dia berlepas diri, hamilan alaihi ismu, ya, hamilan alaihi ismu, menanggung, memikul dosa orang itu. Ya, qarin ini dia berlepas diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memikul semua dosa anak Adam ini, ya. Artinya apa? Tidak berarti bahwasanya qarin ini tidak ada tanggungan sama sekali, tidak. Qarin ini tetap dia menanggung akibatnya karena dia mengajak kepada kesesatan. Tetap ada warisan dosa dan siksa bagi dia. Hanya saja dia tidak memikul keseluruhan dari dosa anak Adam itu. Maksudnya tidak menanggung penuh, sehingga anak Adam itu kalau sudah seperti itu dia bisa berlepas diri dan tidak menanggung apa-apa, tidak. Artinya apa? Sama-sama kena akibatnya. Orang yang mengajak kesesatan termasuk qarin ini, dia mendapatkan akibat dari dakwahnya menuju kesesatan. Orang atau siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, maka dia dapat dosa dia dan juga dosa orang-orang yang mengikuti dia, tanpa mengurangi dosa mereka. Artinya apa? Orang yang disesatkan ini juga menanggung dosanya. Orang yang mengajak juga mendapatkan dosa dari orang-orang yang disesatkan. Sehingga apa? Semakin banyak orang yang disesatkan, semakin banyak pula dia menanggung beban dosa. Nah ini. Makanya di sini beliau mengatakan hamilan alaihi ismu, memikul dosa mereka. Ya. Maka ini juga ada bentuk tahdzir, peringatan bagi kita. Jangan sampai kita itu mengajak kepada keburukan, mengajak kepada, ya, kemaksiatan.
Karena kalau ada orang yang kemudian dia ikut ajakan itu, kita akan mendapatkan warisan. Warisan apa? Warisan dosa, warisan siksa. Sebagaimana ya, kalau orang itu mengajak kepada kebaikan, maka dia juga mendapatkan warisan kebaikannya. Ya. Mengajak orang untuk yaitu taat kepada Allah, mengajak orang untuk mengaji, mengajak orang untuk berinfak, bersedekah, maka dia akan mendapatkan kebaikannya dan kebaikan dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi kebaikan mereka sedikit pun. Nah ini. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang yaitu dikhabarkan oleh Rasulullah menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Jangan sampai menjadi orang yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Hamilan alaihi ismu. Ya. Rabbana ma adghaituhu. Wahai Rabb, saya tidak membuat dia tersesat. Li'anni lam yakun li alaihi sultan. Ya, li'anni karena saya, lam yakun li alaihi sultan. Karena bagi saya tidak punya kekuasaan untuk dia itu. Ya. Tidak punya kekuasaan. Tidak punya kemampuan untuk membuat dia itu tersesat, tidak. Saya hanya bisa mengajak. Hanya bisa mengajak. Tapi apakah dia memilih manut sama saya atau tidak, saya tidak punya kemampuan. Nah ini bentuk yaitu berlepas dirinya qarin dari syaitan ini, dari hamba yang disesatkan atau dari hamba yang digoda pada kehidupan dunia. Rabbana ma adghaituhu. Wala hujjata wala burhan. Saya tidak punya hujjah. Saya tidak punya landasan yang kuat ketika saya mengajak untuk berbuat kesyirikan, ya, menggoda orang untuk kufur, menggoda orang untuk mengingkari adanya hari kebangkitan, untuk ya tidak percaya kepada hari akhirat. Saya tidak punya hujjah sebenarnya. Tidak punya apa? Landasan, tidak punya dalil, tidak punya argumen. Nah ini. Walakin kana fi dhalalim ba'id. Akan tetapi memang hamba itulah yang dia dalam kesesatan yang jauh. Fa huwa alladzi dhalla wa ba'uda 'anil haqq. Memang dia itu hamba yang tersesat dan jauh dari kebenaran. Karena sudah dijelaskan melalui para utusan Allah, ya, melalui kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia sudah paham, ya, ada ajakan ke arah situ, tetapi dia tidak menghiraukan, dia malah menolak, dia malah membangkang, dia malah menentang. Akan tetapi ketika ada ajakan ke arah kesesatan, justru dia malah menerima. Berarti dia itu memang memilih jalan kesesatan. Walakin kana fi dhalalim ba'id. Bi ikhtiyarihi, itu adalah sesuai dengan pilihannya. Ya. Saya juga tidak memaksa sama dia gitu. Tidak memaksa. Kan sudah jelas ada dua jalan. Ya. Wa hadainahun najdain. Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, kami telah jelaskan dua jalan. Ada jalan kesesatan, ada jalan petunjuk. Jalan kesesatan ini, ya, kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan yang mengantarkan kepada siksa. Ya. Kemudian ada jalan kebenaran, jalan yang diridhoi Allah, jalan yang ditempuh oleh para utusan Allah, menyampaikan kepada surga, menyampaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hamba ini dia memilih jalan kesesatan bikhtiyarihi, dengan pilihannya. Tidak ada yang memaksa, ya. Tidak ada yang memaksa sama sekali kepada dirinya.
Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala firmankan di dalam ayat yang lainnya, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Wa qala asy-syaitan, dan mengatakan syaitan. Ya, mengatakan syaitan. Lamma qudiyal amru, ketika diputuskan ya di depan pengadilan Allah tabaraka wa taala. Lamma qudiyal amru. Syaitan mengatakan waktu itu, apa katanya? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Ya. Ketika Allah tabaraka wa taala jelaskan, janjikan bahwasanya orang yang taat, orang yang tunduk patuh, orang yang menjaga keimanannya, mewujudkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasan kenikmatan yang tiada akan putusnya, kenikmatan yang besar, ya, yang kekal abadi untuk selamanya. Itu adalah wa'dal haq, janji yang hak, janji yang benar, tidak ada kesalahan dan tidak ada kekeliruan sedikit pun. Tidak akan diselisihi oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau memang orang itu benar-benar beriman, orang itu benar-benar yaitu tunduk patuh kepada Allah, kepada Rasulullah, maka dia pasti mendapatkannya. Itu adalah janji Allah yang benar. Ya. Kemudian dia menjelaskan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan saya menjanjikan kepada kalian tetapi saya selisih. Ya. Apa janji-janji syaitan kepada manusia ketika menggoda mereka, mengajak mereka, ya, menjauhkan mereka dari kebenaran? Diajaklah yaitu berbuat kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, ya, menuhankan kepada selain Allah, mencari yaitu pesugihan kepada Nyi Loro Kidul misalnya. Oh, nanti kalau kamu ikut saya, ikut anjuran saya, nanti kamu akan jadi orang sukses. Ya. Mari kita datang ke sana, kita minta kekayaan, kamu nanti akan jadi orang sukses. Kamu nanti akan jadi orang terhormat. Nah itu. Ajakan kepada kesyirikan, menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Jangan hanya beribadah kepada Allah tok, nanti kamu tidak akan sugih. Kamu tidak akan sukses. Kamu tidak akan menjadi orang yang terhormat. Janji syaitan. Fa akhlaftukum. Tetapi saya menyelisihinya itu. Ya. Itu semuanya bohong-bohongan. Itu semua hanya dusta. Untuk apa jadi orang beriman? Lebih baik jadi orang kafir saja. Lebih leluasa, lebih enak, enggak terikat dengan aturan Allah. Kalau kamu jadi orang iman itu susah, harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu. Ya. Lebih baik jadi orang kafir. Coba lihat orang-orang kafir sugih-sugih. Ya tak? Nah itu adalah janji syaitan kepada anak Adam yang sebenarnya itu adalah dusta. Itu ya keterangan Allah tabaraka wa taala ketika syaitan mereka itu mengatakan, ya, berpidato, menjelaskan kepada anak Adam waktu itu. Ketika perkara itu sudah diputuskan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kelanjutan dari ayat itu, ya, wa ma liya 'alaikum min sultan. Saya tidak punya kekuasaan atas kalian itu. Saya tidak bisa memaksa kalian harus nurut sama saya, itu tidak. Illa anta autukum fastajabtum li. Kemampuan saya, program saya
itu hanya mengajak kalian, kemudian kalian ikut. Berarti itu pilihan kamu sendiri. Ya, itu pilihan kamu sendiri. Ketika saya mengajak kamu untuk kufur, kamu mau. Ya tak? Ketika saya mengajak kamu untuk berdoa kepada selain Allah, kamu oke. Nah, itu. Ketika saya mengajak kamu untuk berbuat maksiat, kamu juga dengan senang hati ikut. Saya hanya menghiasi, ya, saya hanya mengajak menghiasi kemaksiatan itu biar tampak indah. Kemudian kamu tergoda benar. Itu salah kamu sendiri. Illa anta autukum fastajabtum li. Hanya itu. Saya mengajak kalian, kemudian kalian nurut, patuh. Maka kamu jadi kawan saya di neraka. Seperti itu. Kamu tidak bisa lari. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu mencela saya, tapi celalah diri kamu sendiri. Karena itu adalah ikhtiarmu, karena itu adalah pilihanmu. Ini adalah peringatan, ya, peringatan bagi kita semuanya supaya tidak mengikuti seruan-seruan, supaya tidak mengikuti ajakan-ajakan yang mengarah kepada jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang menyempal, jalan-jalan yang menjauh dari apa yang diridhoi oleh Allah. Kita harus selalu, ya, menyadarkan diri kita sendiri bahwasanya yang wajib kita ikuti, yang kita harus sabar berada di atasnya adalah jalan yang dijelaskan, jalan yang didakwahkan oleh para utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan yang apabila mana nanti kita pilih, kita tempuh, maka jalan itu nanti akan menyampaikan kepada kebaikan dunia, ya, keberuntungan yang hakiki di akhirat nanti. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin, sahabat Pangestu dimanapun Anda berada. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala kemudian berfirman, mujiban likhtisamihim, yaitu menjawab dari pertikaian, ya, melerai dari perselisihan, perdebatan yang terjadi antara anak Adam dengan korinnya tadi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala adalah hakim yang seadil-adilnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana, yang paling hikmah? Nah, ini. La takhtasimu. Maka kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la takhtasimu, janganlah kalian bertengkar. Ai la faidata fi ikhtisamikum indi. Ya, la faidata, tidak ada gunanya kalian berdebat, berbantah, bertikai, ya. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Karena sekarang itu bukan waktunya berbantah. Saat ini bukan waktunya untuk berdebat, tapi sekarang waktunya seorang itu menerima buah dari amalan perbuatannya. Waktunya sekarang itu adalah bagi setiap orang mendapatkan balasan dari setiap amalan perbuatannya, amalan baik maupun amalan keburukannya. Enggak bisa. Tidak ada faedahnya kalian bertengkar.
Masing-masing mendapatkan konsekuensi. Wal halu anna qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, dan keadaan sebenarnya, wal hal, ya, situasi, keadaan yang sebenarnya adalah qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Saya sudah dahulukan untuk kalian, yaitu ancaman. Di mana itu? Di dunia. Ya, sudah dijelaskan kepada kalian mana yang baik, mana yang buruk. Ya, mana yang mengantarkan kepada keberuntungan, mana yang mengantarkan kepada kebinasaan. Sudah dijelaskan semuanya. Sudah ditegakkan alasan bagi kalian. Ilmu sudah sampai kepada kalian. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id ay ja'atkum rusuli bil ayatil bayyinat, telah datang kepada kalian para utusanku. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus kepada setiap umat, ya, utusan-utusan para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Telah kami utus pada setiap generasi itu umat, ya. Afwan. Telah kami utus pada setiap umat, setiap generasi rasulan, seorang utusan. An ibudullah. Yang para rasul itu supaya menyeru. Tugasnya adalah menyeru, mengajak. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah, beribadahlah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, jauhilah kesyirikan, jauhilah taghut. Nah, ini sudah tegak hujjah kepada manusia. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Allah telah mengutus para utusan yang memberikan kabar gembira, yang memberikan peringatan, supaya nanti di hari kiamat tidak ada lagi yaitu hujjah atas manusia. Supaya nanti tidak ada orang yang membantah, ya Allah, dulu di dunia tidak ada yang mengingatkan saya, dulu di dunia tidak ada yang mengajak saya kepada kebaikan. Semuanya sudah, ya, disempurnakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Para rasul ini telah datang kepada kita membawa risalah dari Allah, menjelaskan apa yang diridhai oleh Allah yang harus kita ikuti, dan menjelaskan jalan kesesatan supaya kita jauhi. Itu tugas para utusan Allah tabaraka wa taala. Dan rasul Allah tabaraka wa taala yang dikirim kepada kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Allah tabaraka wa taala, ya, mengirim beliau, mengutus beliau kepada semua alam ini, rahmatan lil alamin, kafatan linnas, untuk manusia semuanya di akhir zaman ini. Semua manusia di akhir zaman ini harus mengikuti beliau, ya, harus ikut kepada beliau. Kalau siapa saja yang dia menempuh jalan lain selain yang beliau tempuh, maka tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Bagi orang yang, ya, setelah beliau itu diutus. Adapun sebelum-sebelumnya, ya, maka pengikut para rasul, mereka adalah umat-umat yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, ini. Wal hujajil wadihat, demikian pula Allah tabaraka wa taala telah menjelaskan hujjah-hujjah. Hujjah itu, ya, sama dengan dalil, atau dalam bahasa kita itu argumen, ya, landasan, ya, bukti. Nah, itu hujjah. Sudah ditegakkan oleh Allah. Dalam apa? Dalam Al-Quranul Karim. Ya, ditegakkan hujjah bagi hamba itu.
bagaimana kewajiban hamba itu untuk mentauhidkan Allah. Dibuat gambaran-gambaran, ya, bagaimana Allah Ta'ala itu menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rizki kepada kita semuanya. Kemudian hal itu menyadarkan hamba untuk kita itu hanya beribadah kepada Allah semata. Banyak sekali, yaitu keterangan-keterangan dari Allah menegakkan hujjah perihal wajibnya kita untuk mentauhidkan Allah dan wajibnya kita untuk menjauhi, meninggalkan perbuatan kesyirikan. Kemudian juga perkara-perkara yang lain, ya. Kewajiban secara umum untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan yaitu Tuhan-Tuhan yang selainnya. Ditegakkan hujjah bagi para hamba itu. Dan itu adalah hujjah-hujjah yang jelas. Ya, artinya itu adalah argumen-argumen yang kuat, yang semua orang ketika kita yaitu membaca itu, merenungi itu, kita akan mengakui secara fitrah, oh ini memang ini lurus, ya, lurus. Ini adalah jalan lurus, jalan fitrah, jalan kebenaran. Sebagaimana itu tadi ajaran tauhid itu. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan alam ini, yang mengatur, Allah yang memiliki semuanya, ya kan? Allah yang memiliki kita semuanya ini. Berarti memang hanya Allah yang berhak disembah. Yang selainnya tidak berhak disembah. Namanya yang lain itu justru dia itu milik Allah kok. Yang namanya malaikat, yang namanya yaitu para nabi, para rasul, ataupun para wali Allah, ataupun mungkin di apalagi jin, setan dan yang lain, ya, semuanya kan milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, di bawah kekuasaan Allah, di bawah kerajaan Allah. Maka siapapun mereka tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk dituhankan, tidak ada. Kalau kita mengikuti alur hujjah yang dijelaskan oleh kitab Allah, pasti kita akan menemui jalan fitrah itu. Jalan fitrah itu akan kita terima dalam diri kita. Kebenaran itu akan kita akui. Bahkan sampai Fir'aun yang mengaku dia Tuhan, itu pada dasarnya dia juga mengakui akan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya di akhir hidupnya kan dia merengek-rengek untuk kembali kepada jalan tauhid. Ketika dia sudah sekarat itu, dia ingin beriman, tapi sudah terlambat. Ya. Malaikat Jibril itu sampai, yaitu dikisahkan, ya, dia mengambil tanah, kemudian dibungkamkan kepada Fir'aun supaya dia tidak merengek-rengek lagi. Wal barahinus sati'at, dan juga burhan-burhan, ya, bukti-bukti kebenaran yang jelas, yang nyata pada setiap apa yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terdapat itu semuanya, ya. Bahkan pada yaitu ayat-ayat yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita, yang bisa kita dengar dengan telinga, dan yang diri kita sendiri itu adalah merupakan bukti yang nyata akan kebenaran dari keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian itu ada ayat yang nyata, ada pertanda, ada kebenaran yang nyata. Kalau kalian itu memang bisa berpikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Kenapa kalian tidak bisa yaitu mengambil hikmah? Ya. Kita yang tiap hari bisa melakukan apa saja, bisa makan, minum, kemudian bisa menghasilkan energi. Ya, apa yang kita makan, kemudian diproses di dalamnya, ya kan? Apa yang kita makan, ya, berbeda-beda rasanya. Siapa yang memberikan, siapa yang mengatur itu? Kenapa seorang tidak berpikir?
Ya. Kalau misalnya orang ini ada dengan sendirinya, tidak diatur oleh Allah, tidak diperintah, tidak dilarang oleh Allah, masa ya iso sedemikian rupa bagus dan ya sistematis dalam tubuh kita itu seperti itu, luar biasa itu. Itu menunjukkan ya betapa ayat Allah itu sudah jelas dalam kehidupan umat itu. Sehingga kalau orang itu mengingkari atau tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya kebangetan. Kebangetan. Memang hatinya itu sudah benar-benar tertutup dari jalan kebenaran ini. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari jalan-jalan kesesatan ini. Faqamat alaikum hujjati. Sudah nyata, ya, tegak atas kalian hujjahku, hujjah Allah. Ya, argumen Allah sudah ditegakkan kepada manusia. Nah, siapapun kalau sudah sampai kepada dia hujjah ini kemudian dia menolak, maka ya akibatnya dia tanggung sendiri. Allah tidak menghukum orang, ya, tidak menyiksa orang kecuali kalau sudah tegak padanya hujjah ini. Kalau orang belum